Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel kesayangan teman-teman yaitu berfisika.com ya. Enjoy with physics every day. Oke, masih bersama dengan Kak Wawan. Nah kali ini kakak akan menyampaikan suatu konsep yang sangat fundamental dalam fisika, yaitu tentang konsep gelap jatuh bebas. Nah konsep ini memang banyak miskonsepsi gitu ya, di beberapa pemahaman gitu ya. Nah, kali ini kakak ingin mencoba memberikan insight atau pemahaman yang agak cukup mendalam gitu ya. Oke. Nah, gerak jatuh bebas ini, konsep ini memang telah diteliti atau telah dipikirkan sejak lama-lama sekali ya, tahun-tahun lama banget gitu. Nah, mula-mulanya memang para ilmuwan dulu, filosof dulu ya, tahun sekitar 300-an itu sebelum Masehi ya. Bukan Masehi, sebelum Masehi itu Aristoteles ya, yang menyatakan atau mencoba berpikir bahwa benda-benda yang bermassa lebih besar itu akan lebih cepat jatuh ke bawah dibanding yang ringan gitu masanya. Nah, pernyataan ini bertahan cukup lama gitu. Jadi eh, lumayan lama lah, sekitar ya 1600 tahun itu Masehi baru eh, seorang Galileo gitu ya, seorang astronom atau fisikawan dari Italia baru menyatakan hal yang berbeda dari pernyataan tersebut, yaitu jika sebuah benda dengan massa yang berbeda dijatuhkan secara bersamaan, dijatuhkan gitu dengan bersamaan, itu nanti waktu yang dibutuhkan untuk jatuhnya itu akan sama. Artinya benda turun bergerak bersama-sama dengan waktu yang sama. Nah, dari sanalah konsep bahwa sebuah benda berbeda benda dengan massa yang berbeda itu akan ditarik sebuah gaya atau misalkan akan memiliki percepatan yang sama. Konsep ini eh, dibuktikan beberapa beberapa kegiatan, misalkan menurut sebuah cerita, misalkan Galileo ini dia naik ke Menara Pisa ya, kan di Italia Menara Pisa yang miring itu Menara Pisa, lalu dia menjatuhkan dua benda gitu ya yang masanya berbeda, dan ternyata menurut menurut cerita itu jatuhnya waktunya sama bersamaan. Oke. Kemudian lanjut yang lain lagi, Galileo itu melakukan demonstrasinya, misalkan mencoba menjatuhkan si bola gitu ya, bola satu menggelinding, yang satu dia jatuhkan langsung gitu ya. Nah, ternyata setelah diteliti waktu dari sini ke sini sama waktu dari sini ke sini jatuh langsung, ternyata waktunya sama. Artinya gerak menggelinding atau gerak ke bawah langsung itu ditarik dengan percepatan yang sama ya. Kalau arahnya vertikal itu percepatannya ke bumi, yaitu yang dinamakan dengan percepatan gravitasi ya. Percepatan gravitasi G ya. Nilainya berapa? 9,8 sekian kuadrat. Atau kalau di buku-buku textbook SMA mungkin ya, kalau ini di buku textbook kuliahan mahasiswa. Nah, kalau SMA mungkin lebih dipermudah, jadi dibulatkan jadi sekitar 10 ya meter per sekon kuadrat. Nah, dan ternyata ide Galileo ini telah mencoba gitu, dibuktikan gitu. Misalkan ada suatu peristiwa pada tahun 2 Agustus 1971 kalau nggak salah ya. Jadi kan proses di sana ada proses kita terbang ke bulan gitu ya, manusia terbang ke bulan. Nah di sana si astronot apa si pengendara si itunya, siapa si orang yang kesana mendarat di bulan itu, astronot ya, astronotnya namanya si David Scott. Nah, si David Scott itu mencoba melemparkan apa dua benda yang masanya beda, misalkan katanya palu dengan yang ringan gitu, yang ringan misalkan apa plastik atau apa gitu, atau kertas dilemparin, palu berat kan, dan ternyata eh, waktu yang dibutuhkannya itu sama turun jatuhnya, karena di sana di bulan itu dibuktikan dengan ruang hampa atau misalkan gravitasi bulan. Oke. Nah, jadi konsep gravitasi ini bisa terjadi manakala benar-benar gitu real, benar-benar terjadi itu kalau memang gaya udaranya, gaya gesek udara kita abaikan. Jadi kalau kita
mencoba ingin benar-benar mencoba gitu percobaan ini membuktikan, yaudah kita coba di ruang vakum udara, artinya nggak ada udaranya tuh. Nah kita coba bulu gitu, bulu sehelai bulu, oke. Sama misalkan ini apa ini spidol atau apa gitu, spidol bulu kan ringan. Nah nanti dijatuhkannya, nanti kecepatannya ke bawahnya bareng-bareng. Nah oke. Nah sebenarnya kita dalam kehidupan sehari-hari bisa buktikan, misalkan di kertas ini spidol, kalau kita jatuhkan kira-kira gimana nih kertasnya? Oh ternyata jatuhnya berbeda teman-teman ya. Coba sekali lagi si kertas ini, saya remas ya teman-teman. Ayo kita coba buktikan. Sama teman-teman, teman-teman bisa buktikan nanti di rumah ya. Silahkan, please try at home. Try at home, oke. Jadi apapun, nggak harus spidol. Misalkan teman-teman punya apa di sini, punya buku gitu, punya buku, punya piring, oh jangan piring, kayak buku gitu. Coba buku atau ini sama kertas, kan ringan, lempar, sama turunnya bareng-bareng teman. Nah untuk menjawab yang tadi, kenapa kertas yang tadi belum diremas itu kok beda? Nah ternyata si kertas yang nggak diremas itu, kertas yang polos gitu, itu dia kena dengan gesekannya, gesekan udara. Jadi gesekan udara gaya hambatnya itu besar karena luas penampangnya kan besar ya. Dalam fisika kan udah belajar ya, bahwa jika luas penampangnya besar berarti si tekanannya makin besar atau gayanya ya. Oke, si tekanannya nanti makin besar. Nah berarti konsep ini udah jelas, teman-teman bisa buktikan di rumah masing-masing. Oke. Nah kembali lagi ke sini, konsep ini memang percepatan gravitasi ini dalam perhitungan atau dalam nanti problematika di dalam fisika ini memang kita dianggap konstan gitu, meskipun sebenarnya ada gaya hambat udara ataupun ada apa faktor ketinggian, kan nanti ketinggian berbeda-beda artinya gaya gravitasinya berbeda-beda teman-teman ya, betul kan? Itu nanti di analisisnya. Nah ini mah karena kita geraknya hanya beberapa meter atau gerak dalam waktu yang apa, dalam ketinggian yang gak terlalu tinggi, atau misalkan yang idealnya gitu. Jadi idealnya kita mengabaikan hal-hal seperti itu. Jadi kita anggapnya percepatan itu harus konstan. Nah sebenarnya gerak jatuh bebas itu gerak apapun kondisinya, selama dia gerak dipengaruhi oleh gaya gravitasi, nah itulah disebut gerak jatuh bebas. Jadi mohon maaf, kemarin yang video sebelumnya kakak ada 3 ya, gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas sama gerak vertikal ke bawah, itu dibedakan, ternyata itu sama teman-teman ya. Maaf kemarin mungkin lupa gitu. Nah jadi ketiga-tiganya sama, apakah dia mau dilempar dari posisinya ke atas berarti diberi V0, dilempar ke atas tidak masalah, itu juga disebut gerak jatuh bebas. Atau dia dijatuhkan tanpa paksaan sukarela, nah itu jatuh bebas. Atau kita lempar gitu dari atas ke bawah dikasih V0, itu juga gerak jatuh bebas. Jadi intinya gerak jatuh bebas itu adalah gerak ya yang arahnya vertikal gitu dan dipengaruhi oleh percepatan yang konstan, yaitu namanya gravitasi. Sebenarnya dalam menyelesaikan gerak jatuh bebas ini sebenarnya ada konsep yang sangat penting yang harus teman-teman pahami dan harus teman-teman pegang kuat untuk menyelesaikan problem-problem nanti ya. Yang pertama kita bahwa gerak jatuh bebas itu kan arahnya sumbu Y ya, sumbu Y bukan sumbu X ya, sumbu Y, dan kita harus konsisten sesuai dengan arah vektor. Berarti kalau ke atas itu sumbunya positif Y ya, positif. Jadi kalau geraknya ke atas, oke, geraknya ke atas berarti sumbu Y positif. Ingat teman-teman, kalau geraknya ke bawah atau arahnya ke bawah itu Y-nya negatif. Ingat teman-teman. Makanya percepatan gravitasi itu selalu minus G, minus 99,8. Oke, jadi AY-nya bukan G nya, AY-nya percepatannya ya adalah min G atau min 9,8 meter. Nah ini teman-teman ingat, jadi tidak ada plus G karena oke, kita acukan ke atas berarti arahnya plus G, enggak bisa gitu teman-teman. Jadi kita harus konsisten bahwa yang ini sama yang ini konsisten, dan percepatan gravitasi itu selalu ke bawah arahnya, jadi tidak ada plus G. Oke, nah ini mungkin konsep yang
teman-teman mungkin dapatkan di beberapa apa gitu, beberapa buku atau apa enggak atau ya intinya G itu arahnya ke bawah, minus G. Oke. Nah, untuk eh, memudahkan teman-teman memahami eh, konsep gerak jatuh bebas ini, mari kita coba suatu kasus gitu, kasus yang sederhana aja. Eh, oke, saya hapus dulu ya teman-teman karena ini udah nih. Oke. Nah, jadi misalkan begini, jadi ada suatu bola gitu ya, saya pegang gitu, nanti ada bola, oke, bolanya punya massa pastinya ya. Oke. Nah, oke, saya pegang itu si bola ini, lalu saya lempar ke atas, oke, punya massa, oke, misalkan 500 gram, lempar ke atas gitu dengan kecepatan awal ya teman-teman, 25 meter per sekon ke atas lempar. Nah, oke, timbul suatu pertanyaan mungkin ya, perkirakan gitu ya, ini pertanyaannya, perkirakan kecepatan dari bola ini tiap selang 1 detik, kecepatan bola tiap 1 detik. Nah, jadi itu aja. Jadi ini bukan sebuah soal yang bukan. Ini pemahaman aja bahwa ternyata gerak jatuh bebas ini GLBB gitu, yang nanti pengoperasian mengerjakannya itu memakai hubungan rumus GLBB. Oke. Oke. Jadi awalnya kita lempar ya. Ini lempar yang dipegang, saya lempar ke atas seperti ini. Kecepatan awalnya ini V0. Kecepatan awal. Oke, nah teman-teman bisa kita mulai dari detik pertama, kan dia dimintanya tiap 1 detik. Oke, misalkan yang pertama nih, yang pertama 1 detik, 1 sekon. Oke, karena inginnya kecepatan berarti kita harus tahu hubungan waktu dengan kecepatan dengan memakai yang GLBB itu ya. Berarti kira-kira yang mana teman-teman? Yang ini ya, V sama dengan V0 plus AT. Pakai yang ini ya hubungannya, karena kita mau nyari kecepatan sesaat pada setiap detik pada 1 detik. Oke. Nah, yuk kita mulai. Pada 1 detik itu finalnya kita udah tahu 25 positif ya, karena ke atas. Oke, jadi 25 satuannya nanti aja untuk memudahkan, ditambah A-nya kemana? A-nya ke bawah teman-teman, percepatannya kemana? Sorry, A-nya min. Oke. Jadi percepatan gravitasi ke bawah. Oke, jadi minus G ya. Oke, saya tulis minus G dikali T-nya 1. Oke, 25. Nah, plus dan min jadi min. G-nya kita ambil aja 10 aja karena untuk memudahkannya teman-teman. G-nya 10. Oke, min 10. Jadi berapa teman-teman? 25 ke 10? 15 meter per sekon. Coba lihat. Jadi pada saat waktu 1 detik dia arahnya kemana si bola dari hasil ini? Arahnya positif, berarti arahnya ke atas. Berarti arahnya masih ke atas, tapi nilainya berkurang. Awalnya 25 jadi 15, jadi melambat. Nah, ingat kemarin konsepnya. Jika kecepatan dan percepatan berlawanan arah, maka benda kondisinya apa? Kalau berbeda arahnya, diperlambat. Berarti ini melambat teman-teman, sesuai dengan konsep minus A ya, tapi enggak gitu juga. Tapi oke. Minus A kan biasanya diperlambat. Nah, berarti ini benar yang diperlambatnya gitu. Oke, jadi intinya kecepatan dan percepatan berlawanan arah, arahnya berarti ini diperlambat. Ini mengulangi kemarin ya. Oke. Yang kedua, saat 2 sekon, yuk teman-teman coba. Berarti sama V0 plus AT. Berarti 25 min langsung aja 10 kali 2. Berapa teman-teman? Halo, 5 ya. Berkurang lagi teman-teman. Positif, masih gerak ke atas. Tapi nilainya berkurang. Oke, kita lanjut. Berapa lagi? Mau berapa? 3. Oke, boleh. 3 sekon. Oke, berarti V sama dengan V0 tambah AT.
V-nya 25 min 10 kali 3. Wah, ini berapa nih? Min 5 meter per sekon. Nah, jadi di detik ketiga si bolanya udah kemana arah geraknya? Dia udah turun, teman-teman, udah ke bawah, udah turun. Oke. Nah, berarti kita sebenarnya harus ada keinginan, wah kalau ini positif ini negatif berarti ada titik temunya dong, titik mulai berubahnya, titik balik arahnya, yaitu 0. Benar nggak teman-teman? Ya masa dari 5 langsung ke min 5, pasti ke 0 dulu, ke 0 baru nanti mutar balik, nah mutar ke min 5 gitu, naik min 5. Nah berarti ada suatu titik yang kecepatannya 0, karena ini min 5, ini 5, berarti harus melewati 0 dulu karena geraknya continue gitu ya. Continue itu artinya ya dalam satu gerakan gitu, gak mungkin 5 jadi min 5, gak mungkin, melewati 0 dulu. Nah kita ingat bahwa kecepatan 0 itu saat diam, benar kan? Kecepatannya 0 artinya diam. Nah diam kalau gerakannya ke atas, nah berarti benda awalnya gerak, nah lama-kelamaan dia ada satu titik di mana dia bakal diam sesaat, sebentar aja, satu detik gitu ya, berapa detik gitu, tak. Oke. Nah ternyata di titik inilah nanti si bola akan mencapai titik tertinggi ya teman-teman, atau tinggi maksimum, maksimum. Makanya teman-teman harus ingat konsep ini. Jika di titik tertinggi itu kecepatannya 0. Oke. Nah berarti, nah kira-kira berapa waktu pada saat mencapai V-nya 0 atau di titik tertinggi itu berapa waktunya? Kita aja lihat. Di sini 25, di sini 3 min 5. Oh berarti antara 2 dan 3. Berapa ya? Nah kita misalkan aja tengah-tengahnya 2,5 ya. Oke, di mana teman-teman? Oke, di sinilah dulu ya. Waktunya, oke, waktunya 2,5 sekon. Coba, berarti V-nya adalah V0 tambah AT. Berarti 25 min 10 kali 2,5. Nah ini, berarti ini benar ya. Ini tebak-tebakannya benar karena ya angkanya enak bulat gitu, 25 gitu. Nah, jadi di titik 2,5 sekon inilah si kecepatan benda berhenti atau diam sesaat. Oke, lanjut. Berarti sekarang berapa waktunya? 4 sekon ya. Ini udah saya hapus ya. Sekarang 4 sekon teman-teman. Pada saat 4 sekon, berarti V sebenarnya V0 plus AT. Berarti 25 min 10 kali T-nya berapa? Tadi 4 ya. Nah, ini teman-teman berapa? Nah, jadi saat 4 detik 4 sekon itu min 15. Jadi dia gerakannya ke bawah, tapi membesar gitu teman-teman. Dari min 5, maksudnya membesar negatif ya. Dari min 5 ke min 15. Ingat, kalau si V ya, V-nya ke bawah dan A-nya ke bawah, benda apa? Dipercepat teman-teman. Jadi benda turunnya, jatuhnya ke bawah, dipercepat. Oke, yang terakhir mungkin ya. Kenapa yang terakhir? Coba kita lihat 5 sekon. V sebenarnya V0 plus AT. Berarti 25 min 10 dikali T ini 25. Berapa teman-teman? Min 25 meter. Nah ini nih, maksudnya apa ini? Min 25. Kalau kecepatan awalnya berapa? Mana tadi kecepatan awal? Ini 25. Ini min 25, min ke bawah. Tapi magnitude-nya berapa? Magnitude besarnya 25. Artinya saat 5 sekon si bola itu udah mencapai titik lempar yang tadi. Oke, titik yang lempar ini kan 25 teman-teman, dilempar ke atas. Nah, pada saat 5 sekon titik udah di sini, ya, si bola udah turun ke bawah di titik ini. 25 juga, tapi min ya. Udah cukup aja segitu, karena kalau kita waktunya lebih besar nanti dia turun ke bawah. Oke, mungkin kakak cukupkan sekian dulu ya pembahasan tentang konsep apa itu gerak jatuh bebas. Oke, nah mungkin sedikit sebelum ditutup. Jadi ternyata setelah
diulangi percobaannya, dipoto gitu ya di sebuah ruang vakum. Mungkin teman-teman juga ada di buku-buku textbook gitu. Nah, si apel itu contohnya apel ya. Nah, jadi si apel itu ternyata setelah dipoto dengan tingkat presisi atau ketelitian yang tinggi. Nah, jadi dia menunjukkan bahwa ini geraknya bukan GLB. Kalau GLB kan jatuhnya di sini bakal sama gitu. Jadi kalau jatuhnya di sini gini, nanti terus aja gini. Nah, itu kan GLB, kecepatan konstan. Dan ternyata di sini pada mulanya awalnya di sini rapat-rapat dan ke sini bawahnya renggang gitu. Ada jarak gitu ya, ada jarak di sini. Ada jarak Y gitu. Ada jarak Y. Nah, dan ternyata berarti kalau udah berubah dari awalnya rapat ke renggang itu kan ada perubahan kecepatan. Ada berubah misalnya dari 0 ke Nah, ternyata renggangnya ini perubahan selalu nilainya konstan gitu sih, perubahan delta V-nya itu. Delta 1 delta 2. Jadi si perubahan delta V ini konstan. Berarti kalau delta V konstan artinya delta V itu apa? A-nya ya. Berarti sebenarnya si percepatannya memang konstan. Jadi percepatan gravitasinya itu menunjukkan bahwa percobaan ini menunjukkan percepatan gravitasi itu konstan nilainya. Oke, mungkin sudah cukup penjelasan yang lumayan gitu. Kakak jelasin dengan disertai contoh kasus perhitungan yang sedikit gitu. Nanti perhitungan yang agak panjangnya nanti di pembahasan soal nanti ya, pembahasan soal kinematika. Itu saja yang dapat kakak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terus dukung channel ini agar terus berkarya, agar terus bermanfaat buat teman-teman semuanya yang ingin lebih mahir, lebih bisa tentang fisika, lebih paham gitu tentang dasar-dasar fisika, akar-akarnya seperti apa. Nah, jika teman-teman ingin mendukung atau support terus, coba nanti klik tombol subscribe-nya di channel ini ya. Jangan lupa share di media sosial, terus komen gitu ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mudah-mudahan tetap semangat. Salam berfisika.com. Dadah.